إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas risalah yang disusun oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullahu ta'ala, Kaifa takunu miftahan lil khair, bagaimana agar Anda menjadi pembuka pintu kebaikan. Sekarang kita masuk pada Al-Amru Tsalitsa Asyarah, perkara atau poin yang ke-13, bagaimana agar Anda bisa menjadi pembuka pintu kebaikan. Qala al-muallif hafizahullah, abwabul khairi mutatabi'atun. Pintu-pintu kebaikan itu datang berturut-turut. Mutatabi'ah itu artinya berturut-turut, ya, berkesinambungan, saling susul menyusul. Qala hafizahullah, inna abwabal khairi mutatabi'atun. Sesungguhnya pintu-pintu kebaikan itu berturut-turut. Man futiha lahu minha babun, barang siapa dibukakan baginya satu pintu kebaikan, tafattahat lahu abwabun, maka akan terbuka baginya pintu-pintu kebaikan yang lain. Wa hadhihi min ni'matillah, dan ini di antara nikmat Allah. Wa ahlul ilmi yaqulun, ada ulama yang mengatakan, innal hasanata tunadi ukhtaha wa tad'uha. Sesungguhnya kebaikan itu akan menyeru saudarinya dan akan mengajaknya. Jadi satu kebaikan itu akan menyeru dan mengajak kebaikan-kebaikan yang lainnya. Fa idzan syaraha sadruka li babin min abwabil khair, maka apabila dadamu terbuka dengan satu pintu dari pintu-pintu kebaikan, wa aqbalat alaika, dan pintu-pintu kebaikan itu juga mendatangimu, fahadhihi min ni'matillahi alaik, maka ini di antara nikmat Allah atas dirimu. Di annal hasanata tunadi al hasanah, karena al hasanah, satu kebaikan itu akan menyeru kepada kebaikan yang lain. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Ar-Rahman ayat ke-60, hal jazaa'ul ihsani illal ihsan, tidaklah balasan dari sebuah kebaikan itu melainkan kebaikan yang serupa. Nah, ini dalil bahwasanya pintu kebaikan yang telah kita buka, maka ini akan membuka pintu-pintu kebaikan yang lain. Jadi kalau kita sudah berhasil membuka satu pintu kebaikan, maka insya Allah akan ada pintu-pintu kebaikan yang lainnya yang akan bisa kita buka. Nah, dalilnya adalah firman Allah surat Ar-Rahman ayat ke-60, hal jazaa'ul ihsani illal ihsan, tidaklah balasan dari sebuah kebaikan melainkan kebaikan yang serupa. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala membalas kebaikan seseorang dengan kebaikan lainnya yang akan datang padanya. Wa idza wajadta min nafsika iqbalan wa nasyatan ala babin min abwabil khair, dan jika Anda menjumpai di dalam dirimu yaitu sambutan dan antusias
terhadap pintu kebaikan, satu pintu di antara pintu-pintu kebaikan, faghnamhu qabla an yuhala bainaka wa bainah, maka ambil kesempatan tersebut, manfaatkan peluang tersebut sebelum engkau terhalang dari kebaikan itu, sebelum kebaikan itu akan terhalang darimu. Nah, jadi kalau kita sudah mendapatkan peluang untuk membuka satu pintu kebaikan, maka jangan kita sia-siakan. Ambil kesempatan itu sekecil apapun. Karena apa? Dari sesuatu yang kecil tadi, maka jika Allah kehendaki atau tidak menutup kemungkinan, kita akan bisa membuka pintu-pintu kebaikan yang lebih besar dan lebih banyak. Tapi kalau kita lewati satu pintu kebaikan, maka belum tentu kita akan mendapatkan kesempatan kedua, apalagi ketiga dan keempat. Fa innaka in walajta babal khairi wa dakhaltahu, karena sesungguhnya apabila engkau masuk di dalam pintu kebaikan, walau kana amran yasiran, meskipun itu perkara yang kecil, meskipun itu perkara yang remeh, fasatajidu anna hadzal qalilal yasira yad'u ghairahu, maka engkau akan menjumpai sesuatu yang sedikit, yang remeh, yang kecil ini akan menyeru atau mengajak kepada yang lainnya. Wa yufattihu laka abwaban ukhra, sehingga itu akan membukakan bagimu pintu-pintu kebaikan yang lain. Kemudian Syekh mengulang kembali, al hasanatu tunadil hasanah, karena kebaikan itu akan menyeru kepada kebaikan yang lainnya. Sebagaimana wasayyi'atu wal iyadu billah aidan tunadis sayyi'ah, sebagaimana keburukan, kita berlindung kepada Allah darinya, akan menyeru kepada keburukan pula. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Tsumma kana 'aqibatul ladzina asa'us su'", dalam surat Ar-Rum ayat ke-10. Ya. Dalam surat Ar-Rum ayat ke-10 Allah berfirman yang artinya, kemudian akibat dari orang-orang yang berbuat keburukan, ia akan mendapatkan keburukan lainnya. Nah, jadi ini merupakan dalil bahwa keburukan itu akan menyeru kepada keburukan yang lain, sebagaimana kebaikan akan menyeru kepada kebaikan yang lainnya. Ya. Untuk dalilnya, kebaikan menyeru kepada kebaikan yang lain, surat Ar-Rahman ayat ke-60, hal jazaul ihsani illal ihsan. Untuk dalil bahwa keburukan akan menularkan dan menyeru kepada keburukan lainnya, surat Ar-Rum ayat ke-10. Tsumma kana 'aqibatul ladzina asa'us su', kemudian akibat dari orang-orang yang berbuat keburukan adalah keburukan. Ya. Dan ini yang menjadi satu kaidah besar, ya, satu kaidah besar untuk semua perkara, baik kebaikan maupun keburukan. Apa? Al-jaza min jinsil amal. Al-jaza, balasan itu, min jinsil amal, adalah jenis dari hasil suatu amalan. Kalau amalannya baik, maka ia akan mendapatkan balasan kebaikan. Dan di antara balasan kebaikan dari Allah, dibukakan pintu kebaikan yang lainnya. Kalau amalan itu buruk, maka balasannya adalah keburukan. Dan di antara balasan keburukan bagi orang yang berbuat buruk, akan dibukakan baginya pintu-pintu keburukan yang lain. Nah, jadi kesimpulannya, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita mendapatkan satu kesempatan, sebuah pintu kebaikan, maka jangan sia-siakan. Sekecil apapun itu, maka pasti akan mendatangkan kebaikan yang lainnya. Kemudian
Berkata al-mu'allif hafizahullah, wa minal ahaditsil waridati fi hadzal ma'na, dan di antara hadis-hadis yang terdapat di dalam makna ini, ma jaa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, apa yang datang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, ma fataha rajulun baba atiyatin bi sadaqatin aw silatin illa zadahu Allah taala biha kathratan. Yang artinya, tidaklah Allah atau tidaklah seseorang membuka satu pintu pemberian berupa sedekah atau menyambung hubungan kekerabatan, melainkan Allah akan menambahkan baginya kasratan, hal yang banyak. Di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebutkan banyak apa ini. Ya, barang siapa yang membuka satu pintu kebaikan berupa sedekah. Jadi kalau orang dipermudah untuk bersedekah dan juga dipermudah untuk menyambung silaturahim, tali kekerabatan, maka Allah akan menambahkan baginya hal yang banyak. Banyak apa? Tidak disebutkan secara spesifik, tetapi kita jumpai di dalam hadis yang lain, akan dilapangkan baginya apa? Rizkinya dan usianya. Ya, barang siapa yang ingin untuk dipanjangkan usianya dan dilapangkan rezekinya, fal yasil rahimah, maka hendaknya ia sambung tali kekerabatan. Jadi di antara sebab dilapangkan rezeki dan dipanjangkan usia adalah silaturahim. Nah, ini satu pintu kebaikan, apa? Menjaga hubungan kekerabatan. Dan di dalam hadis ini juga disebutkan sedekah. Maka Allah akan berikan balasan baginya kebaikan yang lain, ditambah rizkinya, dilapangkan rizkinya, dan ditambah usianya. Ya, sebagian para ulama memahami dipanjangkan usia secara hakiki, yang awalnya Allah Subhanahu wa ta'ala mungkin mentakdirkan usianya sekian puluh tahun, tetapi dengan amalan silaturahim dan sedekahnya, akhirnya Allah takdirkan usianya menjadi lebih lama. Demikian pula dengan dilapangkan rizkinya. Awalnya mungkin Allah mentakdirkan rizkinya sekian, tetapi karena amalannya silaturahim, dia dilapangkan rizkinya menjadi lebih banyak. Dan ini diantara pendapat Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Secara hakiki Allah tambah usianya dan Allah lapangkan rizkinya. Namun ada di antara para ulama yang memahami dilapangkan rizki dan ditambah usia itu dari segi keberkahan. Dari segi keberkahan, usia seseorang tetap tidak berubah sebagaimana yang telah Allah Azza wa Jalla tentukan. Tetapi karena silaturahim yang dia kerjakan, maka usia yang tetap itu menjadi barokah, sehingga dia produktif di dalam beramal soleh. Berbeda dengan orang yang tidak mendapatkan keutamaan ini. Dia memiliki usia mungkin 70 tahun, tetapi amalnya sedikit, dosanya banyak, karena usianya enggak berkah. Nah, di antara ulama ada yang memahami makna dilapangkan rezeki dan dipanjangkan usia dari segi apa? Keberkahan. Walihada, karenanya yanbaghi 'alal insan, sepatutnya bagi seseorang, an yaghnama nasyatahu wa iqbala nafsihi, hendaknya dia memanfaatkan, mengambil kesempatan nasyatahu, ketika ia sedang semangat, antusias, dan ketika jiwanya itu menyambut kebaikan. Ya,
mumpung jiwa kita ini sedang semangat untuk mengerjakan kebaikan, ada kesempatan, manfaatkan, jangan disia-siakan. Wa nafsu laha iqbalun wa idbar, karena jiwa itu kadang maju kadang mundur, kadang kita itu lesu, kadang kita semangat. Ya, idza aqbalta ala babin min abwabil khair, jika engkau menyambut satu pintu dari pintu-pintu kebaikan, udkhul, maka masukilah, walau kana qalilan, meskipun itu sedikit, meskipun ringan. Lianna hadzal khairal qalila yajurruka ila khairin akhar, karena kebaikan yang sedikit ini akan menyeret kepada kebaikan yang lain, akan menularkan kebaikan yang lain, akan menyeru kebaikan yang lain. Jadi ini kembali kepada poin utama pembahasan kita, abwabul khairi mutatabi'atun. Pintu-pintu kebaikan itu berturut-turut. Jadi tenang saja, kalau kita sudah masuk satu pintu kebaikan, insya Allah akan dibukakan bagi kita pintu-pintu kebaikan yang lainnya. Meskipun kita awali dengan sesuatu yang remeh, yang mudah, yang ringan. Kita ambil contoh apa? Di antara pintu kebaikan, kalau bertemu dengan saudaranya itu merengut atau tersenyum? Tersenyum. Dengan tersenyum ternyata teman kita lagi sedih. Kena senyum kita, alhamdulillah berkurang sedihnya. Lah, pintu kebaikan. Ya, jadi mengurangi kesedihan teman. Kalau teman kita lagi dapang dadanya, ditraktir kita. Meskipun nggak boleh yang ngarep ya, jangan dilakukan ini ya, senyum-senyum ngarep traktiran ya. Innamal a'malu binniyat. Senyum kenapa? Mengamalkan hadis Nabi SAW, tabassubuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Engkau tersenyum di hadapan wajah saudaramu itu sedekah. Justru kita yang sedekah nih ya, kita senyum di hadapan saudara kita. Ternyata saudara kita juga sedang memiliki yaitu kelapangan hati, sedang senang, dan kita mendapatkan yaitu imbasnya, misalkan kita mendapatkan kebaikannya atau yang lainnya lah, yang itu mungkin sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pintu kebaikan yang sedikit tetapi dapat menyeru kepada kebaikan yang lain. Cabang iman yang paling rendah, ada yang tahu? Apa? Santri-santri nih, menyingkirkan halangan di jalan. Ya. Al-iman bid'un wa sab'una syu'batan, kata Nabi SAW. Iman itu ada 70 sekian cabang. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah, yang paling tinggi ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling rendah dari cabang keimanan, imatatul adza 'anit tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Fal haya syu'batun min syu'abil iman, dan rasa malu termasuk di antara cabang keimanan. Kita di jalan nemu yaitu sesuatu yang mengganggu, entah itu ranting pohon yang jatuh atau ada kotoran, kita ambil. Mumpung masih semangat kita, mumpung ada tenaga dan ada kesempatan, karena kita jalan kaki. Karena kalau kita naik kendaraan mungkin sulit ya untuk berhenti. Nah, ini jalan kaki, kita bisa menjangkau jalanan sepi. Ambil kesempatan itu. Meskipun cuman cabang keimanan yang paling rendah, ambil sampah itu, buang tempat sampah. Apa kebaikan lain yang mungkin akan didapatkan? Bisa jadi terhindarnya saudara kita dari celaka. Nah, kita menyingkirkan gangguan dapat pahala, dan dengan gangguan yang disingkirkan tadi saudara kita terhindar dari bahaya, juga dapat pahala. Belum lagi mungkin pahala-pahala lain atau kebaikan-kebaikan lain yang bisa jadi akan kita dapatkan yang tidak kita duga-duga. Ya, kesimpulannya, kebaikan yang kecil jangan diremehkan, karena insya Allah akan menularkan pada kebaikan yang lain.
Wa hakadha tataraqqa fi abwabil khairi wa tatadarraju fi manazilihi khutwatan khutwatan. Dan kebaikan semacam ini akan naik, ya, pintu kebaikan itu perlahan akan naik, akan meningkat dari posisinya, dari kedudukannya, khutwatan khutwatan, selangkah demi selangkah. Ya, contoh lagi, kita baru latihan rutin sholat malam, bisanya cuman 1 rakaat witir misalkan. Sudah lakukan, amalkan. Jangan langsung berpikir langsung 11 misalkan, karena percuma kita mengerjakan. Bukan percuma ya, artinya lebih baik kita mengerjakan sedikit tapi rutin daripada 11 tapi setahun sekali. Ya, nah, pintu kebaikan bisa sholat malam meskipun hanya 1 rakaat. Nah, ini dijaga. Insya Allah perlahan-lahan kalau kita sudah benar-benar menjaganya akan naik. Mungkin jadi 3 rakaat. Setelah itu mungkin naik menjadi 5 rakaat. Ya, tapi kalau kita sudah berangan-angan tinggi, saya maunya 11, tapi 1 saja belum bisa dirutinkan. Nah, kapan mulainya? Kapan akan terbuka pintu kebaikan bisa sholat malam 11 rakaat? Kalau ada kesempatan kecil di hadapan kita, kita lewatkan. Wa iyyaka an tahruma nafsaka min khairin walau kana qalilan. Dan hati-hati, janganlah engkau halangi dirimu dari suatu kebaikan meskipun itu sedikit. Li'annahu qad yuhalu bainaka wa bainah. Karena bisa jadi itu akan menghalangi kebaikan itu dengan dirimu. Artinya bisa jadi Allah akan memberikan bagimu pintu kebaikan yang besar, tetapi Allah ngasih yang kecil dulu. Allah ngasih yang kecil dulu. Meskipun sebenarnya Allah akan menyiapkan kita pintu kebaikan yang besar, dikasih yang kecil dulu, tapi ternyata kita lewati, maka yang besar tidak akan sampai ke kita. Ya. Dan ini secara logika dalam urusan dunia juga berlaku kan? Misalkan kita ingin mendapatkan sebuah proyek kerjaan, kita belum kenal sama orang yang akan mengajak kita kerja, apa kita langsung dikasih proyek besar? Siapa kita? Kasih dulu yang kecil. Ini saya ada kerjaan, nilainya cuma 1 juta. Kita 1 juta nggak level, saya maunya yang 1 M. Loh, siapa Anda? Anda belum terbiasa, belum dikenal, belum punya kedudukan, kok maunya yang muluk-muluk? Yang ada dulu kerjakan, meskipun nilainya kecil, sembari dijadikan sebagai latihan membangun kepercayaan. Setelah kita berhasil menjalankan amanah dengan baik, nah mungkin nanti dikasih proyek lagi yang agak besar. Tapi kalau satu proyek kebaikan ini kita abaikan, maka bisa jadi kita nggak akan mendapatkan yang besar sampai kapanpun. Jelas ya? Ini masalah duniawi. Ada yang namanya bertahap, dimulai dari yang kecil. Demikian pula dengan pintu kebaikan. Kalau kita menginginkan pintu kebaikan yang besar, tapi di hadapan kita ada yang kecil, kita abaikan, maka yang besar itu tidak akan kita raih. Ya. Yahulullahu azza wa jalla bainal mar'i wa qalbih, karena Allah akan menghalangi seseorang dan hatinya. Artinya ketika tadi kita sia-siakan padahal jiwa kita siap, kita mampu mengerjakan, tapi nggak kita ambil, akhirnya Allah betul-betul halangi kita dari kebaikan. Bisa jadi setelah itu ada kesempatan tapi kita yang nggak mampu, misalnya jatuh sakit, misalnya karena kita sudah kehilangan kemampuan, padahal dulu ketika masih mampu ada satu kebaikan yang bisa kita lakukan tapi kita sia-siakan. Ya, bisa jadi karena kita menyanyiakan kebaikan itu, akhirnya Allah halangi kita dari kebaikan yang lainnya.
Faghnamil khairal qalila yajurruka ila khairin katsirin. Maka ambil kesempatan kebaikan yang sedikit, niscaya ini akan menyeretmu pada kebaikan yang banyak. Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi sekali lagi, pintu kebaikan itu apa? Akan datang berturut-turut. Jadi jangan khawatir kalau kita merasa kebaikan yang kita lakukan ini kok kecil, kok sedikit. Jangan khawatir. Manfaatkan saja, ambil saja kesempatan itu. Insya Allah pintu kebaikan berikutnya akan datang dan bisa jadi akan lebih banyak dan lebih besar. Baik, kita lanjutkan. Al-amrul rabi'a asyar. Sekarang poin yang ke-14. Qala al-muallif hafidhahullah, la tahqiranna ma futiha ala ghairika min abwabil khairi. Jangan engkau remehkan pintu kebaikan yang diberikan kepada orang lain. La tahqiranna, jangan engkau remehkan ma futiha, apa yang telah dibukakan ala ghairika, kepada orang lain, min abwabil khairi, berupa pintu-pintu kebaikan. Ya, singkatnya, kita jangan meremehkan pintu kebaikan yang Allah berikan kepada orang lain. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Singkatnya, kalau ada orang lain yang ternyata bisa membuka satu pintu kebaikan, maka itu jangan kita remehkan. Terlebih kalau kita ternyata bisa melakukan yang menurut kita lebih baik daripada dia. Ambil contoh, ada ajakan untuk berinfak. Alhamdulillah kita punya rezeki, kita infak 100.000. Sebelah kita intip, lu 2.000. Lalu kita remehkan. Nah, jangan. Ya, jangan remehkan pintu kebaikan yang telah diberikan Allah kepada orang lain, karena menganggap apa yang Anda lakukan itu lebih besar. Atau amalan lainnya sebagaimana yang akan dijelaskan oleh al-mu'allif hafizahullah. Kita bisa beramal yang menurut kita amalan ini istimewa, tapi orang lain nggak bisa. Bisanya cuman amalan yang ringan. Nah, itu jangan kita remehkan. Berkata al-mu'allif hafizahullah, man futiha alaihi babun min abwabil khair. Barang siapa yang dibukakan bagi seseorang satu pintu kebaikan, fala yahqiranna ma futiha ala ghairihi bihi min abwabil khairil ukhra. Barang siapa yang dibukakan baginya satu pintu kebaikan, maka jangan ia meremehkan apa yang telah dibukakan bagi orang lain pintu kebaikan yang lainnya. Jadi kita sama-sama diberi kemudahan oleh Allah membuka satu pintu kebaikan. Kita melakukan kebaikan A, teman kita melakukan kebaikan B. Nah, kita jangan meremehkan kebaikan yang dia kerjakan. Fa indama yuftahu 'alaika babun min abwabil khairi. Maka ketika dibukakan bagi Anda satu pintu kebaikan, kas-salati masalan, seperti salat. Allah memberikan Anda keutamaan rajin salat malam. Wufiqta lis-salati aw lis-siyam, siyamin nawafil masalan. Ada diberi taufik oleh Allah untuk bisa mengerjakan salat atau puasa sunnah misalnya. Aw wufiqta li ba'di a'malil khairi wa a'malil bir. Atau engkau diberi taufik untuk bisa mengerjakan sebagian amal kebaikan. La yahqiranna abwabal khairal lati la tahqiranna abwabal khairil lati futihat alal akharin. Tapi jangan engkau remehkan pintu kebaikan yang telah dibukakan bagi orang lain. Ya. Dengan taufik Allah kita diberi kemudahan untuk banyak melakukan kebaikan. Pintu kebaikan sholat, pintu kebaikan puasa, pintu kebaikan sedekah. Alhamdulillah, misalkan kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita melihat teman kita
yang sama-sama melakukan kebaikan tetapi tidak sebanyak kita. Sholatnya dia cuman yang wajib dikerjakan, puasanya juga jarang, sedekah tidak pernah, lalu kita meremehkan. Nah, jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Anta futiha alaika bisiyam wa akhar futiha alaihi bi khidmatin lil Islam wa bi a'malin jamilah. Engkau dibukakan pintu kebaikan dari Allah berupa puasa, rajin puasa sunnah. Sedangkan orang lain dibukakan pintu kebaikan baginya berkhidmat untuk Islam dan amal-amal yang indah lainnya, meskipun bukan puasa. Ya, orang lain hanya bisa melakukan kebaikan yang menurut kita nampaknya rendah. Qad la taraha syai'an fi muqabil qiyamika aw siyamika aw sadaqatika. Yang terkadang engkau menilai, ya, atau terkadang engkau tidak menilai yang ia kerjakan itu sesuatu yang berharga jika dibandingkan dengan sholat malammu, puasamu, dan sedekahmu. Jadi meremehkan kebaikan yang dilakukan oleh orang lain dibandingkan dengan apa yang kita lakukan, kayaknya itu kecil. Wa qad takunu a'malul akhar a'dhama min a'malika. Dan bisa jadi padahal amalan orang lain itu lebih besar di sisi Allah daripada amalan-amalanmu. Wa ajalla indallahi subhanahu wa ta'ala, dan lebih mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Fasyahidu, maka yang menjadi kunci di sini, man futihalahu min abwabil khair, siapa yang dibukakan baginya satu atau pintu-pintu kebaikan, fala yahqiranna abwabal khairal lati fala yahqiranna abwabal khairil lati indal akharin. Jangan remehkan pintu kebaikan yang dibukakan bagi orang lain. Anta ala khair wa huwa ala khair. Karena intinya apa? Anda di atas kebaikan, dia juga di atas kebaikan. La tahqiranna syai'an minal khairi futiha 'alal akharin nabi. Jangan engkau meremehkan sesuatu kebaikan yang dibukakan bagi orang lain. Wa'dun nas, sebagian manusia, wa hadhi mushkilatun fi katsirin minna. Saya menjelaskan ini adalah muskilah. Apa muskilah? Masalah, problematika. Fi katsirin minna, di kebanyakan kita. Indama yuwaffaqu li ta'atin minat ta'at. Ketika seseorang diberi taufik untuk berbuat ketaatan dari ketaatan-ketaatan yang ada, kasyami misalan awil qiyam, seperti puasa dan sholat malam atau sholat sunnah. Thumma yara akhar, kemudian dia melihat orang lain, la ya'malu mithla amalihi, tidak mengamalkan sesuatu seperti dirinya, tidak beramal seperti dirinya. Kita rajin sholat, rajin puasa, teman kita enggak. Ya, rubbama tahaqarahu wa tasagharahu, bahkan terkadang kita remehkan dan kita rendahkan. Wa qad yakunu hadzal akharu indahu a'malun bainahu wa bainallahi subhanahu wa ta'ala. Padahal bisa jadi yang orang lain kerjakan, dia memiliki amalan antara dia dengan Allah Ta'ala, jalilatun jiddan, itu jelas. Cuma menurut kita kayaknya itu amalan remeh. Ya, a'zamu min hadhihi ta'atil qasira ala sahibiha. Amalan yang teman kita lakukan tadi bisa jadi lebih besar daripada amalan yang terbatas atau ketaatan yang terbatas oleh orang yang meremehkan tadi. Hunaka ta'atun muta'addiyat wa hunaka ta'atun qasirah 'alal insan. Karena ada ketaatan yang manfaatnya itu menyebar, manfaatnya itu kepada orang lain, dan ada ketaatan yang terbatas untuk dirinya sendiri. Jadi ada ketaatan yang manfaatnya itu
juga bagi orang lain, bahkan banyak orang, dan ada ketaatan yang terbatas manfaatnya untuk dirinya. Walihada la yahqirul insanu minal ma'rufi syai'an. Oleh karena janganlah seseorang itu meremehkan kebaikan sedikit pun juga. Selama masing-masing kita mendapat kesempatan untuk menjadi pembuka pintu kebaikan, maka kerjakan dan jangan remehkan orang lain. Nah, di sini Syekh Hafizahullah Ta'ala sebenarnya ingin menekankan suatu masalah yang oleh sebagian orang itu diremehkan, padahal sebenarnya maslahatnya lebih besar, pahalanya lebih besar. Beliau akan membawakan suatu kisah. Walihada minal umuri tarifatil latifatil lati turwa fi hadal bab. Karenanya di antara perkara yang menakjubkan, perkara yang indah yang diriwayatkan di dalam bab ini, yaitu jangan meremehkan pintu kebaikan yang didapat oleh orang lain. Qissatun jamilatun darat bainal imami Malik bin Anas rahimahullah. Kisah yang indah yang terjadi antara Imam Malik bin Anas rahimahullah wa ahadil ubadil mushtaghilina bil ibadah, dan salah satu dari ahli ibadah. Jadi Imam Malik pernah mengalami kejadian suatu peristiwa dengan seorang ahli ibadah. Orang ini pokoknya fokus luar biasa untuk beribadah. Wal qissatu dzakaraha Ibnu Abdul Bar fi Tamhid wa anhu Az-Zahabi fi Siyar A'lamin Nubala. Kisah ini disebutkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar di dalam kitab At-Tamhid, dan juga Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Siyar A'lam An-Nubala. Bagaimana kisahnya? Anna Abdullah ibn Abdul Aziz Al-Umari, ada seorang yang bernama Abdullah bin Abdul Aziz Al-Umari Al-Abid, seorang ahli ibadah. Kataba ila Malikin hudduhu ilal infiradi wal amal, menulis surat kepada Imam Malik yang menganjurkannya untuk menyendiri dan fokus beramal. Wa yarghabu bihi anil ijtima' ilaihi fil ilmi, memberi masukan jangan banyak melakukan perkumpulan dengan orang-orang meskipun untuk menyebar ilmu. Imam, fokuslah sholat, menyendiri, banyak-banyak ibadah. Jangan terlalu sering kumpul sama orang lain meskipun untuk apa? Ngaji, meskipun untuk menyebar ilmu. Nah, orang ini beranggapan ibadah, memperbanyak ibadah, menyendiri itu lebih besar pahalanya dibandingkan dengan fokus di dalam ilmu, menurut orang ini. Fakataba ilaihi Malikun, maka Imam Malik membalas suratnya. Innallaha azza wa jalla qassamal a'mala kama qassamal arzaq. Sesungguhnya Allah azza wa jalla telah membagi-bagi amalan sebagaimana Allah membagi-bagi rizki. Maknanya apa? Sebagaimana Allah membagi rizki, orang itu berbeda-beda takarannya. Ada yang dilapangkan, ada yang cukup, ada yang diberi ujian kesempitan rizki, ada yang dilapangkan selapang-lapangnya, ada yang dilapangkan lumayan lapang, ada yang cukup. Rizki orang berbeda-beda. Demikian pula dengan amalan. Allah telah memberikan takaran amalan orang itu berbeda-beda. Farubba rajulin futiha lahu fis salat wa lam yuftah lahu fis shaum. Maka terkadang bisa jadi seseorang dibukakan baginya pintu kebaikan untuk rajin sholat, tetapi tidak dibukakan baginya pintu kebaikan untuk puasa. Wa akhar futiha lahu fis sadaqah wa lam yuftah lahu fis shiyam. Orang lain diberi kemudahan, dibukakan pintu mudah sedekah, tetapi tidak diberi kemudahan pintu kebaikan berupa puasa. Wa akhar futiha lahu fil jihad wa lam yuftah lahu fis shalah. Yang lain diberikan kemudahan
pintu kebaikan berupa jihad, sedangkan tidak diberi pembuka pintu kebaikan di dalam sholat. Jelas ya? Jadi orang itu beda-beda. Nah kemudian Imam Malik menjelaskan, wa nashrul ilmi wa ta'limuhu min afdali a'malil bir. Menyebarkan ilmu dan mengajarkan ilmu di antara amalan afdal, di antara amalan yang paling afdal dari amal kebaikan. Wa qad raditu bima fatahallahu li fihi min dzalik, dan aku ridha dengan apa yang Allah bukakan bagiku pintu kebaikan ini. Wa ma azunnu ma ana fihi biduni ma anta fihi, dan aku tidak mengira apa yang aku amalkan ya itu tidak lebih rendah daripada yang kau amalkan. Artinya Imam Malik merasa penilaian orang itu salah. Orang tadi menyarankan fokus ibadah menyendiri daripada apa? Menyebar ilmu. Menurut orang tadi ya, lebih baik kita fokus ibadah mendekatkan diri kepada Allah daripada kita banyak ketemu orang sibuk dengan ilmu. Nah Imam Malik merasa justru apa yang aku lakukan menurut saya tidak lebih rendah dari apa yang kau lakukan. Wa arju an yakuna kilana ala khairin, dan aku berharap masing-masing dari kita di atas kebaikan. Wa yajibu ala kulli wahidin minna an yarda bima qusima lahu wassalam, dan wajib bagi masing-masing kita untuk ridha terhadap apa yang Allah bagikan untuknya, wassalam, dan keselamatan. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang disebutkan Syekh Abdul Razak, ini kisah yang sangat memotivasi ya. Sudah adzan ya? Ya, adzan dulu lalu kita lanjutkan insyaallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة.
Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kisah Imam Malik dengan Abdullah bin Abdul Aziz Al-Umari, setidaknya ada dua catatan pentingnya sebelum kita lanjutkan penjelasan dari Syekh Abdul Razak. Yang pertama, jangan kita remehkan pintu kebaikan yang telah dibukakan untuk orang lain. Selama kita di atas kebaikan, orang lain di atas kebaikan, maka jangan pernah membanding-bandingkan dan meremehkan. Kenapa? Karena amalan itu sebagaimana rizki telah ditakar dan ditentukan oleh Allah. Sebagaimana rizki orang berbeda-beda, amalan orang juga apa? Berbeda-beda. Yang kedua, bisa jadi kita meremehkan sesuatu yang ternyata kita salah. Menurut kita yang orang lain lakukan itu lebih rendah, tapi ternyata di sisi Allah lebih besar. Ya. Nah, kita lanjutkan. Wanzur ila qauli hadzal alim rahimahullah. Lihatlah pada ucapan Imam Malik, seorang alim rahimahullah. Wa arju an yakuna kilana ala khair. Aku berharap masing-masing dari kita di atas kebaikan. Perhatikan. Di sini Syekh fokus pada respon Imam Malik setelah beliau diberi masukan tinggalkan majelis ilmu, fokus ibadah. Kan gitu kesimpulannya ya. Imam, jangan sering-sering kajian. Ya. Jangan sering-sering kajian, ngurusi orang. Urusilah diri Anda dengan Allah, perbaiki hubungan dengan Allah. Kan gitu intinya. Ya, maka responnya Imam Malik apa? Semoga kita masing-masing di atas kebaikan. Beliau tidak mengatakan walam yakul anta ma tafham wa anta ma indaka misl ma indi minal ilmi wa anta amruka ahwan. Beliau enggak balas merendahkan. Kamu enggak tahu, kamu enggak faham. Apa yang kau lakukan itu tidak seperti apa yang aku lakukan dari ilmu. Ya, apa yang kau lakukan itu lebih rendah. Jadi Imam Malik tidak membantah dengan mengatakan kamu salah. Justru apa yang kamu lakukan lebih rendah daripada apa yang aku lakukan. Tadi apa kata beliau? Semoga kita masing-masing di atas kebaikan. Ya. Bal qala lahu kalaman jamilan mutawadhian. Bahkan beliau mengucapkan suatu ucapan yang indah dengan rendah hati. Khatamahu biqauli, menutup ucapannya dengan wa arju an yakuna kilana ala khair. Aku berharap masing-masing dari kita di atas kebaikan. Ana ala khairin wa anta ala khairin. Saya di atas kebaikan, Anda juga di atas kebaikan. Lakinnal khairal ladzi ana fi, tetapi kebaikan yang aku lakukan ara annahu a'zam. Saya menganggap itu lebih besar. Ya, ini nggak masalah. Ya, tidak arogan. Yang aku lakukan lebih baik. Kenapa kamu nasihatnya seperti itu? Tidak seperti itu. Tapi dimulai dari apa? Memberikan kesadaran. Semoga kita masing-masing di atas kebaikan. Cuman saya mengharap, saya mengira apa yang saya lakukan itu lebih besar. Li'anna naf'ahu muta'addin. Karena manfaatnya itu muta'addi, yaitu kepada orang lain. Bi khilafil 'abid, beda dengan ahli ibadah. Naf'uhu qasirun alaih, manfaatnya itu terbatas untuk dirinya. Ya, walihada fi hadits Abi Darda radhiyallahu an, oleh karenanya di dalam hadis Abu Darda radhiyallahu anhu, qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fadlul alimi 'alal 'abid ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakib. Keutamaan seorang ahli ilmu, seorang yang berilmu dibandingkan ahli ibadah seperti keutamaan bulan dibandingkan dengan bintang yang lain. Apalagi keutamaan bulan Lailatul Badri, purnama. Bagaimana bulan purnama itu? Cahayanya terang dan terlihat besar dibandingkan dengan bintang-bintang yang lain. Banyak tetapi kecil-kecil. Yaitu perumpamaan yang sangat jelas yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nah, jadi di bagian akhir ucapan Imam Malik ingin menyadarkan bahwa apa yang dianggap oleh ahli ibadah sebagai kebaikan yang lebih besar, dengan fokus apa? Menyendiri, beribadah kepada Allah, ternyata menurut Imam Malik itu tidak lebih utama dibandingkan dengan menyebarkan ilmu. Ya. Nah, jadi poin yang kedua, bisa jadi kita ini salah faham. Kalau kita meremehkan amalan orang lain, lalu kita bandingkan dengan diri kita, bisa jadi kita yang salah menilai apa yang orang lakukan mungkin lebih besar nilainya di sisi Allah daripada apa yang kita lakukan. Makanya jangan meremehkan kebaikan pada orang lain. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita tutup kajian kita di malam hari ini, ada satu hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan poin pertama, yaitu jangan meremehkan kebaikan yang dilakukan oleh orang lain dengan membandingkan kepada diri kita. Kita ini sering kadang-kadang melihat teman kita tidak hadir di majelis ilmu, lalu kita nyeletuk, oh arek iki gak tahu ngaji, membandingkan dengan dirinya yang rajin hadir di kajian. Kalau nggak pernah ngaji karena maksiat, karena dosa, bolehlah kita nyeletuk demikian. Tapi kalau ternyata kita nggak tahu kenapa dia nggak pernah ngaji atau dia jarang mengaji, bisa jadi dia melakukan pintu kebaikan yang Allah telah bagikan bagi dirinya. Contoh, mungkin dia hanya memiliki waktu untuk mencari nafkah di saat-saat kajian. Karena mungkin ya dia nggak kerja kantoran, bisanya dia usaha atau kerja ya di saat jam kajian, dan itu tuntutannya sebagai kepala rumah tangga misalkan. Dia pingin bisa ngaji seperti kita, tapi qadarullah Allah membagikan rizki bagi dirinya saat orang-orang lain ngaji, dan dia sabar menerima hal itu. Pantaskah kita meremehkannya? Maka kenapa kita nggak katakan seperti Imam Malik, semoga kita di atas kebaikan, dia juga di atas kebaikan. Alhamdulillah kita diberi pintu kebaikan berupa rajin ngaji, sedangkan teman kita mungkin jarang, tapi bisa jadi dia melakukan kebaikan yang nggak kita tahu. Bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, mencari nafkah yang halal. Karena kalau dia turuti supaya bisa ngaji, mungkin saja dia terbentur pada masalah-masalah yang lain. Ya mungkin dia belum mendapatkan kerjaan yang halal. Ini ada yang halal, tapi kok pas jam ngaji dan dia tidak memiliki keahlian atau kesempatan selain itu. Jangan kita sekali lagi meremehkan orang lain dengan membandingkan dengan diri kita. Alhamdulillah kita dibagi oleh Allah rizki dan amalan rajin ikut taklim. Saudara kita tidak, tapi dia tetap di atas sunnah. Dia tetap mau mendengarkan nasihat. Kalau ada waktu ya hadir. Maka katakan seperti kata Imam Malik, semoga kita di atas kebaikan dan dia juga di atas kebaikan, dan kita ridho dengan pembagian dari Allah Subhanahu wa taala berupa kebaikan masing-masing. Wallahu taala alam bissawab. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Sebelum kita akhiri, ada yang ditanyakan mungkin? Oh ada. Taib. Masya Allah panjang. Assalamualaikum Ustaz, Afwan izin bertanya. Waalaikumsalam. Semisal ada ayah yang sudah sepuh punya putri 3, 2 putrinya ada suami dan tidak bekerja, 1 putrinya janda dan harus bekerja. Untuk merawat ayah yang sepuh ini diputuskan untuk bergilir di rumah masing-masing putrinya. Namun kedua putri ini minta pada saudaranya yang janda agar berhenti kerja
untuk merawat ayah dan akan diberi uang. Namun putri yang janda ini menolak karena tidak enak kalau menerima bantuan. Dia berniat kerja itu untuk menjaga kehormatan agar tidak minta-minta dan berhutang. Apakah berdosa putri yang janda jika menolak usul kedua kakaknya dan tetap ingin bekerja? Ini pertanyaan yang cukup sulit ini ya. Ada satu kisah yang berbeda kasus, tetapi mungkin bisa kita ambil pelajaran. Jadi ada di zaman Nabi SAW dua saudara. Yang satu Allah bukakan pintu kebaikan baginya, mencari rezeki yang halal, dipermudah sama Allah rezekinya. Saudara yang satu ngaji tok kerjaane. Artinya dia fokus nutut ilmu, fokus ngaji, tapi tidak bisa mencari rezeki. Akhirnya saudaranya yang mampu tadi yang bantu. Saudaranya ngaji ya dibandani, dikasih uang untuk beli kitab mungkin dan lain sebagainya. Lalu saudara yang mendapatkan kemudahan rezeki ini mengadu kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya pingin seperti dia, bisa ngaji, bisa hadir di majelismu, tapi selain saya juga harus mencari rezeki. Lah dia enak ngaji toh. Ini bahasa saya ya. Apa kata Nabi SAW? La'allaka turzaqu bihi. Bisa jadi engkau diberi rezeki karena keberadaan saudaramu. Artinya apa? Saudaranya yang menuntut ilmu tanpa memikirkan biaya, dalam artian mengandalkan saudaranya, bisa jadi inilah yang menjadi sebab saudaranya tadi dimudahkan rezekinya. Artinya kalau saudaranya nuntut kamu harus kerja, jangan mengandalkan saya, yang ngaji tapi kerja. Bisa jadi setelah saudaranya berhenti ngaji, rezeki saudaranya seret. Yang awalnya rezekinya lancar, dilapangkan, dimudahkan, tapi tiba-tiba bisa jadi seret. Kenapa? Karena bisa jadi Allah memudahkan rezeki saudaranya karena dia menolong saudaranya yang menuntut ilmu. Poin utamanya, saudara yang menuntut ilmu, yang mendapatkan fasilitas, yang mendapatkan bantuan dari saudara yang lain, tidaklah itu merupakan hal yang hina. Nah, kalau kita tarik pada kasus kita, saudari yang janda tadi, jika dia berniat untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, meskipun mendapat santunan dari kakak-kakaknya, itu bukan hal yang hina. Bahkan mungkin bisa jadi rizki kakak-kakaknya ini akan semakin dipermudah dan dilapangkan oleh Allah, karena kita yang merawat orang tua kita. Cuman pertanyaannya, apakah berdosa kalau nolak? Ini wallahu alam. Saya tidak berani mengatakan dosa, karena dia ingin menjaga kehormatan supaya tidak mendapatkan santunan. Oke, kita anggap ini niat yang baik. Tetapi kalau kita bandingkan dengan kisah tadi, harusnya nggak ada salahnya kalau dia terima tawaran kakaknya. Ya, toh itu hal yang halal. Dia nggak minta. Beda kalau dia minta, kak saya tak berhenti kerja, tolong saya dibantu tiap bulan, saya ngerawat ayah. Ini kan nggak minta, justru kakaknya yang nawarin. Kembali kepada pintu kebaikan yang sebelumnya tadi, ada kesempatan sedikit apapun ambil, mumpung ada kesempatan. Mumpung kakak-kakakmu itu mau bantu kamu, mumpung kamu bisa berbakti pada orang tuamu, semua dapat kebaikan. Yang bisa di rizkinya kakaknya dilapangkan dari harta, sedangkan rizki adiknya yang janda tadi dengan beramal soleh, birrul walidain. Mungkin seperti itu. Wallahu ta'ala alam bissawab. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan kajian kita di malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.